Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bilkis Natasha Febrianti dengan NIM C1 Channel 21220 dari R11. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Akuntansi Syariah, yaitu dengan judul Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah yang yaitu sebagai berikut. Materi yang akan saya bahas kali ini ada dua, yaitu yang pertama ada kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah, lalu yang kedua ada konsep dasar akuntansi menurut AAOIFI dan pemikir Islam. Baik, untuk mempersingkat waktu yang ada, kita langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Tujuan dari kerangka dasar ini adalah yaitu untuk digunakan sebagai acuan bagi penyusun standar akuntansi keuangan syariah dalam pelaksanaan tugasnya. Lalu yang selanjutnya yaitu ada penyusunan laporan keuangan untuk menanggulangi masalah akuntansi syariah yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah. Lalu yang ketiga ada auditor dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum. Lalu yang terakhir ada para pemakai laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah. Selanjutnya yaitu ada pemakai dan kebutuhan informasi, yaitu meliputi investor sekarang dan investor potensial, kemudian ada pemilik dana card, pemilik dana syirkah temporer, pemilik dana titipan, pembayaran dan penerimaan zakat, infak, sedekah dan wakaf, pengawas syariah, karyawan, pemasok, pelanggan, pemerintah, serta lembaga-lembaganya, dan masyarakat. Kemudian ada paradigma transaksi syariah. Transaksi syariah didasarkan pada paradigma dasar bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan sebagai amanah atau kepercayaan ilahi dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual atau al-falah. Substansinya adalah bahwa setiap aktivitas umat manusia memiliki akuntabilitas dan nilai ilahiyah yang menempatkan perangkat syariah dan akhlak sebagai parameter baik dan buruk, benar dan salahnya aktivitas usaha. Lalu yang selanjutnya ada asas transaksi syariah. Transaksi syariah berasaskan pada prinsip persaudaraan atau ukhuwah, keadilan atau adalah, kemaslahatan atau maslahah, keseimbangan atau tawazun, dan yang terakhir universalisme atau syumuliyah. Selanjutnya ada karakteristik transaksi syariah. Yang pertama yaitu transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridho. Lalu yang kedua ada prinsip kebebasan berinteraksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik atau thayyib. Lalu yang ketiga ada transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar. Selanjutnya ada tujuan dari laporan keuangan, yaitu yang pertama meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha. Lalu yang kedua ada informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah. Lalu yang terakhir ada informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah. Yang selanjutnya ada bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan entitas syariah terdiri atas posisi keuangan entitas syariah disajikan sebagai neraca. Lalu kemudian ada informasi kinerja entitas syariah yang disajikan dalam laporan laba rugi. Lalu yang selanjutnya ada informasi perubahan posisi keuangan entitas syariah. Selanjutnya ada informasi lain seperti laporan penjelasan tentang pemenuhan fungsi sosial entitas syariah dan catatan dan schedule tambahan. Selanjutnya ada asumsi dasar. Yang pertama ada dasar aktual. Maksudnya bahwa pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui saat kejadian dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, dan diungkapkan dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Yang kedua ada kelangsungan usaha. Laporan keuangan biasanya disusun atas dasar asumsi kelangsungan usaha entitas syariah yang akan melanjutkan usahanya di masa depan. Selanjutnya ada karakteristik kualitatif laporan keuangan. Terdapat 4 karakteristik kualitatif pokok, yaitu dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat dibandingkan.
Baik, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu konsep dasar akuntansi menurut AAOIFI dan pemikir Islam. Tujuan akuntansi keuangan dan laporan keuangan yaitu ada dua. Yang pertama ada tujuan akuntansi keuangan, yaitu untuk menjaga aset dan hak-hak lembaga keuangan syariah, dan juga untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan produktivitas dan lembaga keuangan syariah. Kemudian, untuk tujuan laporan keuangan kepada pengguna informasi luar, tujuannya yaitu untuk memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi dan kewajiban lembaga-lembaga keuangan syariah dan juga memberikan informasi kepada pihak yang terkait dengan penerimaan dan penyaluran zakat pada lembaga keuangan syariah. Selanjutnya ada pemakai dan kebutuhan informasi. Memakai laporan menurut AAOIFI antara lain yaitu pemegang saham, pemegang investasi, pemilik dana atau bagai deposan bank, pemilik dana tabungan, pemilik yang melakukan transaksi bisnis, pengelola zakat, dan pihak yang mengatur. Selanjutnya yaitu ada paradigma, asas, dan karakteristik transaksi syariah. Paradigma, asas, dan karakteristik transaksi syariah tidak dapat dipisahkan dari prinsip ekonomi Islam. Prinsip dasar dalam ekonomi Islam menurut Ibnu Al-Arabi adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak boleh adanya bunga dan perdagangan tersebut adalah halal. Tidak boleh dilakukan secara tidak adil. Lalu yang ketiga ada tidak boleh melakukan hal-hal yang belum pasti atau keadaan yang tidak jelas. Dan yang terakhir ada harus mempertimbangkan maqasid dan al-masalih. Kemudian ada bentuk laporan keuangan. Eh, Laporan keuangan yang diminta oleh AAOIFI antara lain yaitu laporan perubahan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan saldo laba, laporan arus kas, laporan perubahan investasi yang dibatasi dan ekuivalennya, laporan sumber dan penggunaan dana zakat serta dana sumbangan, dan laporan sumber dan penggunaan dana hard hasan. Kemudian ada syarat kualitatif laporan keuangan menurut AAOIFI. Yang pertama yaitu ada relevan, dapat diandalkan, dapat dibandingkan, konsisten, dan dapat dimengerti. Baik, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.